jadi emang aku dari waktu aku masih SMP atau SMA gitu aku mulai sadar kalau bentuk tulang aku tuh nggak lurus, nggak seperti biasanya, maksudnya nggak seperti orang biasanya. Terus aku juga ngerasa sering pegel-pegel badannya sampai akhirnya aku cek, aku ronsen dan ternyata memang struktur tulang belakang aku S gitu. Oke, Kamila, ini kan mengenai kemarin ada berita nih yang Kamila katanya mengidap skoliosis dari SMP. Ini seperti apa sih Kamila? Mungkin boleh diceritakan awalnya seperti apa? Iya, jadi emang aku dari waktu aku masih SMP atau SMA gitu aku mulai sadar kalau bentuk tulang aku tuh nggak lurus, nggak seperti biasanya, maksudnya nggak seperti orang biasanya. Terus aku juga ngerasa sering pegel-pegel badannya sampai akhirnya aku cek, aku ronsen dan ternyata memang struktur tulang belakang aku S gitu. Tapi itu berarti menghambat aktivitas atau gimana sih Kamila? Em, Sebenarnya kalau di aku sih kasusnya nggak terlalu menghambat ya, karena aku nggak pernah yang ngerasain sakit sampai parah banget gitu. Tapi untuk beberapa orang kasusnya itu sangat menghambat karena banyak orang yang sakitnya tuh benar-benar sakit banget sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain kalau lagi kambuh sakitnya gitu. Oke, tapi ini kan Jadi kalau untuk kasus aku sih masih oke gitu. Nah, setelah didiagnosa skoliosis ini kira-kira penyebabnya apa sih Kak? Mungkin tahu nggak? Kayaknya karena posisi duduk yang sering nggak tegap, nggak lurus gitu. Mungkin waktu sekolah aku tuh nulisnya suka miring-miring gitu. Jadi itu kan masih masa pertumbuhan ya. Jadi lama-lama tulangnya bertumbuhnya tuh juga nggak lurus gitu karena posisi duduknya nggak benar. Oke. Nah, tapi selama mengetahui kamu ada skoliosis ini sempat ngerasa ini gak sih kayak underestimate diri sendiri, kan kamu juga di dunia entertain gitu, kayak takut gak sih mungkin menghambat pekerjaan kamu atau gimana mungkin? um, Awalnya sih sempat sempat khawatir karena takut kalau derajatnya semakin bertambah terus semakin lama makin miring badannya gimana ya gitu kan, karena pasti secara look juga jadinya nggak bagus gitu. Terus pasti untuk melakukan adegan-adegan tertentu gitu yang mungkin membutuhkan kelenturan mungkin takutnya susah apa gimana gitu. Cuman semenjak aku rutin olahraga terus menjalanin pola hidup sehat, aku terapi juga, ternyata baik-baik aja gitu. Ternyata skoliosisku tuh juga nggak menghambat kegiatan aku sama sekali gitu. Jadi fine-fine aja sih sekarang, puji Tuhan. Terapi yang dilakukan terapi seperti apa Kak? Chiropractic. Apa itu, mungkin bisa dijelaskan sedikit mungkin? uh, Chiropractic tuh kayak apa ya? Jadi kayak ada adjustment untuk tulang-tulang kita gitu loh. Jadi aku juga susah sih ngejelasinnya ya karena nggak terlalu paham banget. Cuman yang pasti kalau misalnya sering sakit pinggang gitu, sering pegel-pegel badannya, biasanya orang suka datang ke chiropractic dan itu biasanya bisa menghilangkan back pain dan lain sebagainya gitu. Oke, tapi yang dilakukan itu seperti apa Kak? Mungkin kayak apakah ada pakai alat saya atau seperti apa mungkin Kak? um, ada alat tapi biasanya sih pakai pakai tangan ya, jadi kayak di keretek-keretekin gitu loh. Aku juga nggak tahu ada istilah yang benernya apa tapi ya gitu sih, namanya adjustment sebenarnya. Oke, tapi terapi ini sudah dilakukan seberapa lama nih Kak? Apakah emang dari SMP atau gimana? Dulu waktu kuliah sempat terapi tapi aku nggak pernah benar-benar rutin sih, nggak pernah benar-benar kayak komit terus-terusan, nggak absen gitu ya. Jadi biasanya kalau misalnya aku udah mulai sibuk lagi pasti aku jadi jarang untuk datang ke sana, terus akhirnya malas lagi untuk mulai gitu. Ntar kalau misalnya udah mulai sakit-sakit lagi baru datang lagi ke sana gitu. Jadi sebenarnya yang bagus sih aku harusnya rutin terus-terusan terapi biar biar bisa apa ya, tulangnya tuh makin lama makin lurus. Cuman karena aku nggak rajin ya, jadi ya udah paling sekarang ya aku nggak sakit
tapi tulangnya juga masih gitu-gitu aja, nggak lurus. Oke. Tapi masih dilakukan kan Kak terapinya Kak? Masih sih. Terakhir mungkin kapan Kak terapi? Terakhir kayak sebelum pandemi ini ya, Oke. gitu. Berarti kan ini sudah berbulan-bulan nggak terapi, ada mulai rasa sakit atau gimana? Atau biasa aja? Hmm, Kebetulan gara-gara aku tenis sempat berasa sih pegel-pegelnya. Jadi karena memang kalau skoliosis itu biasanya ada otot yang lebih lemah, ada otot yang lebih kuat. Nah, Enggak kan? kebetulan otot aku yang lebih lemah itu sebelah kanan, dan sedangkan tenis itu aku pakai tangan kanan dan itu kena ke otot bagian punggung juga gitu. Nah, karena ototnya lemah jadi terus dipakai terus-terusan kan otomatis dia tuh jadi agak sore gitu kan. Oh iya. Itu sih paling berasa bangetnya tuh di situ gitu. Nah, cara mengatasinya rasa sakitnya gimana Kak? Apakah emang ada caranya sendiri atau seperti apa? Bisa stretching sih, banyakin stretching aja. Oke. Nah, selain terapi Kak, mungkin ada gak sih kayak harus yoga Kak atau olahraga atau seperti apa Kak untuk lebih. Iya, sebenarnya olahraga yang paling bagus yang disarankan tuh kayaknya yoga, pilates sama berenang Hmm. sebenarnya. Oke. itu Nah, itu bisa sangat membantu. oke. Nah, aku juga dengar katanya Kakak juga harus sebenarnya harus memakai baju yang selama 24 jam itu loh. 22 jam. Baju khusus itu apa sih Kak? Mungkin bisa diceritakan? Ya, memang ada baju yang bisa membantu supaya tulangnya lebih lurus. Jadi kayak mungkin kalau gigi pakai behel gitu ya. Nah, kalau ini ada bajunya Oke. yang harusnya tuh dipakai selama 22 jam gitu. Jadi dipakai terus sebenarnya, kecuali mungkin pas mandi baru buka gitu. Jadi kayaknya cukup susah sih kalau aku nggak bisa komit, apalagi kalau misalnya syuting terus bajunya yang harus fit banget di badan, otomatis kan baju dalaman si breastnya itu akan kelihatan gitu ya. Jadi aku akhirnya sampai sekarang belum memutuskan untuk pakai baju itu gitu. Oke. Jadi belum sempat pakai baju Kak ya? Atau Belum. malah pengen ada, awalnya masih pengen ada pakai baju itu? Iya, aku sempat pengen, cuman akhirnya sampai sekarang belum sih. Oke, tapi dokter juga katanya sempat merekomendasikan pakai pen itu gimana Kak? Iya, jadi kalau misalnya ke dokter, bedanya dokter sama chiropractic adalah kalau aku chiropractic, mereka pasti nggak akan menyarankan untuk operasi. Tapi kalau dokter biasanya ada alternatif untuk operasi. Oke. Yang sekali tindakan aja habis itu bisa lurus gitu. Oke. Cuman untuk kasus aku sebenarnya nggak harus banget operasi. Hmm. Dokternya tuh juga bilang kalau misalnya derajatnya nggak bertambah lagi ya udah nggak usah operasi gitu. Cuman kalau semakin tahun semakin bertambah, ya lebih baik operasi gitu. Oke. Tapi ada keinginan untuk operasi gak Kak? Enggak sih, aku takut sih operasi karena pasti recovery-nya kan lama banget ya. Namanya dimasukin pen, dimasukin besi gitu di tulang, terus pasti ngilu banget, painful banget. Jadi kayaknya aku lebih memilih untuk tidak operasi. Oke, tapi untuk kemungkinan sembuh total itu seperti apa Kak? Apakah emang ada kemungkinan atau gimana Kak? Bisa sih kalau misalnya aku benar-benar rajin terapinya dan terus-terusan pakai bajunya, pasti semakin lama semakin lurus tulangnya. Oke. Nah, mungkin gimana sendiri untuk apa ya tips dari Kakak nih untuk masyarakat mungkin yang mengidap penyakit yang sama itu seperti apa sih Kak untuk tidak kambuh lah istilahnya? Yang pasti harus jaga pola hidup ya. Jadi makan makanannya harus sehat, tidurnya juga harus teratur karena itu berpengaruh juga. Karena kalau misalnya kita udah mulai kecapean, pasti nanti akan larinya tuh ke si punggung itu gitu. Jadi ya pokoknya harus istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat juga untuk membantu, sama olahraga itu juga penting banget gitu. Kalau bisa rajinin olahraga yang bisa nge-stretch badan, jadi biar badannya nggak kaku, kayak yoga, pilates, berenang gitu. Terus latihan, kalau bisa latihan sama personal trainer yang mengerti juga masalah ini. Jadi bisa latihan weight training untuk membantu nguatin otot-otot di bagian punggung, karena kalau misalnya ototnya lemah kan akhirnya dia jadi gampang makin bengkok gitu ya. Jadi itu otot-ototnya juga harus bantu dikuatin juga gitu. Terus kalau bisa ronsen dan cek
yang rutin ya Oke. ke dokter atau ke chiropractic gitu. Oke Kak. Terakhir Kak, mungkin ada nggak sih mungkin makanan-makanan yang mempengaruhi akan terhadap si skoliosis ini? Sebenarnya nggak ada, sebenarnya lebih ke apa ya, secara holistik memang apa yang kita makan itu sangat mempengaruhi kesehatan kita gitu kan. Jadi ya senormalnya aja, makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat gitu, makan makanan yang memang diperlukan sama badan kita, kayak sayuran, buah-buahan, banyak minum air putih gitu. Itu aja sih. Ada obat rutin yang diminum nggak sih Kak? Nggak Nggak ada. ada. Oke, baik. Terima kasih Kak Mila. Semoga Sama-sama. semua sembuh ya Kak ya. Get well soon. Thank you so much. Thank you. Yuk.